Halo Visis, bagaimana kabar kamu hari ini? Visis, saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Visis di sana. Kali ini video kita dengan judul ya tentang siapa sih ya sosok orang yang suka banget gitu ya, yang cinta banget sama kamu gitu ya, dan si sosok orang ini ternyata menyimpan cerita begitu ya, dan kita akan mengungkap begitu ya, menyimpan cerita atau menyimpan rahasia maksud saya, dan di sini kita akan mengungkap ya, terungkap dan akan mengungkap rahasia yang dia simpan begitu ya di orang ini ya teman-teman, orang yang suka banget sama kamu. Ini tidak hanya berlaku sama pasangan saja gitu ya teman-teman. Buat sahabat kamu juga bisa gitu ya, orang-orang yang dekat sama kamu juga bisa, keluarga juga bisa gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan selalu di sini saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum, energinya untuk banyak orang, jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Karena saya yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan ya di dunia ini. Ketika kamu mengklik video ini, itu artinya pesan di video ini memang benar-benar untuk kamu ya teman-teman yang berzodiak Pisces. Oke, di sini nanti kita akan bagi 3 sesi cerita ya untuk teman-teman Pisces. Dan tanpa berpanjang lebar lagi ya, kita akan langsung masuk aja ke pembacaan di cerita yang pertama untuk teman-teman yang berzodiak Pisces. Siapa sih ya orang yang suka banget gitu ya, atau orang yang cinta banget sama kamu ya. Di sini kita akan coba lihat gitu, lalu berhubungannya dengan kamu itu sebagai apa, kita lihat ya Pisces. Orang ini siapa gitu, lalu berhubungan dengan kamu itu sebagai apa ya. Kalau dilihat di sini ya, ini potensi orang yang apa ya, hubungannya tidak terlalu dekat gitu ya, tetapi pernah dekat ya, cuman ada jarak gitu teman-teman, karena mungkin ada selisih paham, bisa jadinya seperti itu ya, ada selisih pahamnya di sana ya, lebih ke kayak perbedaan prinsip atau perbedaan cara pandang ya teman-teman, perbedaan keyakinan juga mungkin bisa jadi ya, berpengaruh sih di sini. Nah, kita lihat rahasia yang dia simpan itu apa ya, rahasia yang orang ini simpan itu apa sih gitu ya. Oke. Nah, tentang hidupnya dia ya, yang sedang tidak baik-baik saja ya, banyak sekali cobaan-cobaan atau halangan-halangan atau rintangan-rintangan dalam hidupnya dia yang harus diatasi gitu. Artinya banyak pihak lah ya secara eksternal gitu ya teman-teman. Ini lebih ke penghalang-penghalang secara eksternal yang membuat hidup dia itu susah seperti itu ya, dan dia harus struggling gitu ya, harus berjuang, harus bertahan gitu ya, harus survive dulu gitu ya, bener-bener gitu kan ya, berpikir keras luar biasa ya, beban tanggung jawabnya juga luar biasa banget gitu ya, lagi nggak baik-baik aja lah ya, banyak hambatan, banyak hal-hal yang kurang menyenangkan yang terjadi. Nah, kenapa hal ini ditutupin gitu kan ya, kenapa tidak dibuka gitu ya, kita lihat ya. Nah, dia itu apa ya, berusaha banget untuk nyelesainnya sendiri gitu, karena dia ngerasa oh ini tanggung jawabnya aku, ya sudah gitu ya, hal-hal yang terjadi sama aku ya udah gitu loh ya. Berusaha banget untuk realistis ya teman-teman, untuk realistis, dan berusaha banget yang namanya menyelesaikan segala sesuatunya sendiri gitu ya, walaupun ya ini benar-benar capek, dan ini benar-benar ini banget lah gitu kan ya, benar-benar lelah banget gitu kan ya.
tapi ya gimana gitu ya, ya lagi sibuk banget lah gitu sama hidupnya dia gitu ya. Lagi ibaratnya kalau berkasus pun kasusnya berat lah ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya niatnya dia ini positif atau negatif. Kita lihat ya. Positifnya positif ya, karena dia itu lagi nggak mau mikirin banyak hal gitu ya, kecuali hal-hal yang sedang terjadi di dalam hidupnya dia ya, rencana-rencana di dalam hidupnya dia. Jadi memang bukan apa-apa gitu, nggak mau cerita gitu. Nggak mau cerita itu bukan karena gimana gitu, karena mungkin memang waktunya untuk cerita itu nggak ada gitu, dan buat dia kayak nggak penting gitu. Yang penting itu adalah memperbaiki dulu gitu ya, yang mau dibangun ini gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke fokus sih ya. Kita lihat ya, selanjutnya ada creation di sini ya. Pisces ya, lebih ke ini apa, konsistensi ya teman-teman ya. Dimanapun kamu berada di cerita ini ya, entah itu reverse, kamu jadi dia atau kamu jadi dia jadi kamu ya teman-teman, ini lebih ke konsistensi ya, tidak yang namanya jenuh atau bosan gitu ya. Keadaan itu pasti ya, namanya orang hidup ya teman-teman, ada masanya pasang, ada masanya surut. Jadi ya prioritas dulu gitu, hal-hal yang penting yang dikerjakan ya teman-teman, lalu juga perbaiki yang namanya mood kamu sendiri gitu ya. Jangan gampang jenuh gitu, tapi lebih ke konsistensi yang menghadapi sesuatu hal ya, melakukan sesuatu hal, dan juga komunikasi ya. Komunikasi juga perlu gitu ya, namanya yang diperbaiki sama diri sendiri juga teman-teman, dan hal-hal yang sifatnya ilusi semu atau sesaat atasi dengan baik ya, karena yang bisa mengatasi pikiran kita ya kita sendiri ya. Ini cerita kamu yang pertama buat teman-teman Pisces ya. Kita akan menuju ke cerita yang kedua seperti apa ya. Cerita yang kedua kita lihat ya, seperti apakah gerangan ya. Cerita yang kedua untuk Pisces, siapa sih gitu kan ya, siapa dia ya. Kita lihat orang yang cinta banget sama kamu. Kalau dilihat di sini ya, bisa jadi hubungannya seperti ada batasan ya, seperti atasan atau bawahan ya, pihak-pihak yang ada batasan atau ada jarak gitu ya, seperti itu. Bisa jadi sih ya, atau pihak-pihak yang berseberangan gitu ya, bisa memungkinkan seperti ini. Nah, apa sih ya yang disembunyikan atau dirahasiakan dari kamu, yang dia simpen teman-teman ya? Ini bisa jadi atasan atau bawahan ya, atau karyawan, atasan sama karyawan ya, ataupun orang yang berseberangan ya, itu juga bisa. Apa gitu ya yang disimpan ini tentang perasaannya ya, tentang perasaan capek, perasaan lelah, perasaan harus berjuang sendiri gitu ya. Jadi berseberangan gitu ya, berseberangan dengan kamu secara pemahaman seperti itu ya. Jadi lebih ke itu ya, hal-hal yang ada kaitannya dengan emosi dan perasaannya dia sih ya, kecapean misalnya, kelelahannya dia, dan tidak bisa dibagi, dan semuanya itu harus dia gitu ya. Yang lain itu seolah-olah itu nggak mau bantu gitu ya, seperti itu yang dia rasakan. Nah, mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut gitu ya, perasaan dia dari kamu atau dari orang-orang terdekatnya dia? Kita lihat di sini ya, karena buat dia itu kayak percuma gitu ya teman-teman, kalau ngomong pun nggak bisa bantu apa gitu. Ya udah, lebih baik fokus sama apa yang bisa dilakukan, bisa dikerjakan ya, nggak buang-buang waktu dengan melakukan hal-hal yang ya kayak gitulah gitu kan ya. Percuma gitu minta bantuan sama siapa dan kayak gimana gitu. Jadi ya semua berusaha atau di tackle sendiri gitu ya. Pisces, niatnya dia kita lihat ya, niatnya dia kita lihat ya. Sebenarnya gini, kalau orang niatnya kayak begini ya teman-teman ya, kalau melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, ini pasti hasilnya juga akan jadi baik gitu. Tapi kalau misalkan kamu ngerjain sesuatu hal tetapi dengan
kayak apa sih gitu, ngomel gitu ya, walaupun ngomelnya tidak terdengar gitu ya, ngomel dalam hati gitu kan. Ini nantinya akan jadi baik apa enggak sih? Ya pasti enggak lah ya. Sesuatu hal yang kita lakukan ikhlas ya pasti hasilnya juga akan mengikuti ya, sesuai dengan ketulusannya kita. Tetapi sesuatu yang kita lakukan dengan tidak ikhlas, dengan ngomel, walaupun mungkin itu tujuannya baik gitu ya, tetapi tetap aja gitu jadinya kayak nggak berkah gitu loh teman-teman ya. Jadi ya seperti itu ya, kalau mau melakukan ya lakukan dengan semangat, ikhlas ya, apapun resikonya ya udah gitu, capek itu adalah bagian dari bonus gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat hal-hal yang harus kamu lakukan ya, seperti apa. Oke, saya melihat di sini adalah belajar lebih apa adanya sih ya teman-teman. Belajar karena memang bukan tanggung jawab kita ya sudah lepaskan gitu ya, bukan berarti kita tidak bertanggung jawab ya, tetapi memang ada yang sudah bertanggung jawab dan porsinya untuk bertanggung jawab ya. Jadi jangan kehilangan mimpi harapan hanya karena harus bertanggung jawab, atau merasa harus bertanggung jawab. Dengan merasa bertanggung jawab dengan bertanggung jawab itu berbeda gitu ya teman-teman. Merasa bertanggung jawab itu sebenarnya ya tanggung jawab orang lain itu ya sudah gitu, itu bagian dari risiko yang diambil ketika kita memilih bertanggung jawab sama sesuatu hal yang sebenarnya tidak kita pertanggungjawabkan ya, seperti itu ya. Jadi ya akan jauh lebih baik ya, ayo ya terbuka ke diri sendiri gitu ya, karena hidup ini kan tidak cuman sehari dua hari gitu ya. Ya kalau misalkan kita tetap kayak mendem perasaan terus kita jengkel-jengkel sendiri ya, itu pilihan sendiri guys ya, yang kayak gitu. Oke, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita lihat untuk cerita kamu yang selanjutnya, Pisces, cerita yang ketiga ya, seperti apa. Kita lihat ya, cerita yang ketiga Pisces yang seperti apa di sini. Oke, Pisces, saya melihat ya orang siapa sih gitu ya, yang jelas yang terlihat di sini orang yang sayang sama kamu ya. Orang yang kamu sayang, bisa jadi ada perasaan di antara kalian ya, seperti ini. Oke, kita lihat apa yang dia rahasiakan, apa yang dia simpan sebagai rahasia itu ya. Ada reality di sini ya, tentang apa ya, sesuatu hal yang apa ya, yang dia inginkan gitu, tetapi again sama orang lain gitu. Jadi lingkungan tidak setuju gitu, bahkan diomongin sama orang-orang mungkin di sekitarnya dia ya, entah pekerjaan ataupun keluarganya dia ya. Hal yang seperti itu gitu teman-teman, apa yang dia inginkan itu berseberangan dengan orang-orang dan lingkungan di sekitarnya, sehingga diomongin sama orang, dicap nggak baik gitu, diapain, ditentang dan sebagainya ya. Hal-hal yang seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat nih ya, kenapa hal ini kok disembunyikan gitu ya teman-teman, atau dirahasiakan dari kamu, itu kenapa sih gitu ya. Di sini terlihat ya, karena apa ya, ya buat dia gitu ya, ya kalau misalkan selama rencana ini masih berjalan ya, dia bakal selesaiin atau tuntaskan rencana. Dia punya rencana ya di sini, rencana jangka panjang yang dia bakalan lakukan teman-teman ya, dan ini masih jalan gitu. Jadi ya udah dibiarin aja gitu, sampai nanti finishnya baru akan diomongkan kayak gitu ya. Mencoba untuk menyeimbangkan keadaan ya. Kalau misalkan nanti ibaratnya ngomong kayak apa malah jadi toksik gitu ya, karena memang riskan sih teman-teman ya. Kalau misalkan kita bicara dengan orang yang kita sayang gitu, kalau
orang tersebut ngerti gitu, orang yang kita sayang ini ngerti kondisi dan situasinya seperti apa, itu malah bisa jadi support yang luar biasa. Tetapi kalau misalkan ya kita cerita dengan harapan ada support, tetapi ternyata malah jadi toksik, segala sesuatu hal menjadi belibet gitu, menjadi ribet secara emosi dan perasaan, dan malah rencana-rencana yang selama ini bubar gitu ya, itu kan malah jadi dilema gitu kan ya, cerita salah, nggak cerita juga salah gitu ya. Kita lihat ya niatnya dia niatnya dia seperti apa di sini. Baik sih sebenarnya, cuman ya memang apa ya, cuman kalau misalkan kita belum mau meyakinkan seseorang, which is itu adalah keluarga, ini yang paling berat sebenarnya. Karena apa? Masing-masing orang ya, yang bukan keluarga aja susah gitu, apalagi buat keluarga yang punya ikatan secara emosional ya, seperti itu. Ya niatnya sebenarnya mau apa ya, mau supaya win-win solution itu gimana ceritanya gitu, supaya tidak tersakiti, supaya apa dan kayak gimana. Cuman artinya yang di sini malah kayak jadi satu bumerang gitu yang menghambat emosi dan mentalnya sendiri ya, seperti itu. Ini memang tidak terbuka itu memang endapannya tidak menjadi oke gitu ya, seperti peredam masalah pada saat ini, tetapi malah akan jadi masalah selanjutnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya seperti apa hal-hal yang harus kamu lakukan itu seperti apa? Kita lihat ya. Oke, attachment di sini. Ini lebih ke seimbang ya, antara yang namanya relationship, pekerjaan, keluarga gitu kan ya. Lebih bisa membagi waktu ya. Ada crash, ada terjadi crash itu kan, ada yang namanya kesalahpahaman pastinya. Nah ini bisa diselesaikan dengan baik nggak sih? Ya bisa gitu ya, kalau misalkan bisa lebih belajar dengan ngebuka sudut pandang yang luas gitu ya. Jadi tidak hanya berpikir dari sisinya kamu aja atau dari sisinya dia aja, tetapi dari segala macam sisi seperti itu, dan lebih fleksibel, lebih lentur lagi ya teman-teman, lebih terbuka ngadepin hidup ini. Karena ya kalau misalkan kita ibaratnya mau berusaha gitu ya, pasti ada hasilnya ya, terlepas dari bagaimanapun dan seperti apapun situasi dan kondisi yang sedang kalian alami ya, seperti itu. Oke Pisces, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan ya buat Pisces semua, dari cerita 1, 2, dan 3 ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat dan resonate ya untuk Pisces semua ya. Kalau kita berbicara tentang pikiran, tentang cinta, tentang manusia ya pasti nggak ada habisnya gitu ya teman-teman. Dan mau dibikin complicated ya, ruwet ribet gitu, mau dibikin simple yang sederhana ya, sesederhana apa ya bisa, pasti tergantung bagaimana cara kamu meresponnya, melihatnya, mengolahnya seperti apa. Oke ya, terima kasih ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya Pisces, dadah.